Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pagi hari ini tepatnya tanggal 20 April tahun 2025 kita akan belajar bersama berkaitan dengan manasik haji dan umroh agar ibadah haji kita, umroh kita sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Khudhu anni manasikakum," ambillah cara manasik haji yang telah aku lakukan. Dan insyaallah pada pagi hari ini kita akan mulai praktek ibadah haji dan umroh sebagaimana yang telah dipraktekkan dalam di negara kita. Itu dalam haji ada gelombang 1 dan gelombang 2, dan ini berbeda dan harus diketahui apa bedanya dan bagaimana mestinya kita beribadah ketika masuk gelombang pertama atau kita haji masuk gelombang kedua. Kita mulai dari gelombang yang pertama. Yang dimaksud dengan gelombang pertama adalah calon jamaah haji ini langsung dibawa ke Madinah. Jadi calon jamaah haji ini dari Surabaya langsung dibawa ke Madinah, sehingga dia tidak perlu untuk bertalbiyah ketika di atas kapal terbang, nggak perlu. Ketika dia turun di Madinah dan belum untuk mulai melaksanakan ibadah haji dan umrah, dia masih bebas di situ. Biasanya kebiasaan masyarakat kita, mereka adalah melihat tempat-tempat sekitar, mungkin melihat tempat-tempat yang sebetulnya ini nggak sunnah untuk dikunjungi, tapi mungkin mereka hanya ingin tahu saja, termasuk gunung magnet dan sebagainya. Itu nggak ada sunnahnya untuk dikunjungi, cuman itu dilihat untuk melihat dan mengetahui bagaimana keadaan kota Madinah, dan itu nggak ada hubungannya dengan ibadah haji ataupun umrah. Untuk gelombang yang pertama, ketika sudah mulai untuk melaksanakan ibadah haji, dipersiapkan ketika kita sudah di mikot makan, mikot berkaitan tempat, di mana disebutkan dalam hadis, waqata Rasulullah SAW li ahlil Madinah dzal khulaifah. Nabi menjadikan mikot tempat untuk orang-orang Madinah dan orang-orang yang melewati kota Madinah ini Dzul Khulaifah, yang sekarang disebut dengan Abyar Ali atau Bir Ali. Adapun Wali Syam Al-Juhfah untuk orang-orang Syam, contoh orang Palestina dan orang-orang Syria, ini Juhfah, yang sekarang lebih dikenal dengan Raubig, daerahnya disebut dengan Raubig. Kemudian untuk orang-orang yang Najd adalah Qarnul Manazil, yang sekarang lebih dikenal dengan As-Sailul Kabir. Adapun zaman, maka mikotnya adalah Yalamlam, dan sampai hari ini juga namanya tetap Yalamlam. Nanti berkaitan dengan kita yang gelombang kedua. Jadi kita mulai untuk gelombang yang pertama setelah di Madinah, dia istirahat, mempersiapkan diri, makan, minum, mandi, dan sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian setelah siap untuk pelaksanaan ibadah haji, dan itu akan dikomando oleh yang bersangkutan, dalam hal ini petugas haji. Ketika sudah siap, maka ketika di Dzul Khulaifah ataupun sekarang disebut dengan Abyar Ali, apa yang dilakukan sebelum kita melaksanakan ibadah haji dan umrah? Yang pertama adalah membersihkan diri. Kuku yang panjang dipotong, mungkin kumis dirapikan, dan semuanya yang belum bersih dibersihkan.
kemudian mandi janabat, ya, mandi janabat, kemudian memakai kain ihramnya, ya, yang mana tadi telah dijelaskan kain ihram itu untuk laki-laki adalah yakni dua kain ihram yang tidak berjahit. Ini enggak berjahit ini, ya, tidak boleh berjahit. Sehingga untuk laki-laki, maaf, tidak boleh memakai celana dalam. Kalau dia memakai maka terkena dam, ya. Jadi cukup dengan memakai dua kain ihramnya, sarung dan juga ridaknya. Adapun wanita maka bebas memakai pakaian apapun dengan syarat selama tebal, menutup aurat dan juga tidak yakni membentuk lekuk tubuh. Jadi untuk wanita bebas selama menutup aurat. Adapun laki-laki cukup dengan dua kain ihramnya. Dan perlu, ya mungkin perlu belajar bagaimana cara memakai sarungnya. Karena ya ketika salah memakai, ya kadang-kadang banyak ini terjadi, ya kelihatan auratnya, ya. Bahkan apalagi ketika waktu berjubel-jubelan untuk mencium Hajar Aswad, banyak terjadi kainnya lepas. Ya, ini kan suatu hal yang sangat-sangat, ya ini sangat-sangat tidak layak. Jadi tadi telah kita contohkan supaya ini pelajaran, ya. Jadi ini ujung dan ujungnya kita jadikan satu. Ini kelihatannya sepele tapi ini sangat penting karena banyak terjadi ya lepas. Ya. Jadi ujung-ujung kita telah lekatkan, ya. Seperti kita mau pakai sarung itu sama. Nah, demikian. Kemudian demikian. Ya. Sekarang kita tekuk sudah. Dua. Oh ya, mungkin kalau seperti kita sarungan itu. Walaupun mungkin nggak pakai sabuk pun sudah kuat ini. Cari kuat. Ya. Jika kuat, ya ini. Ya. Ya, kita kan tetap nggak terbuka auratnya, ya. Jadi buatlah apa itu, misalnya kita matatang gitu ya. Itu ya tidak terbuka auratnya. Ini penting untuk dipelajari karena banyak yang salah dalam hal ini, ya. Apalagi kalau nggak pakai sabuk. Ini kalau melorot atau mungkin jatuh. Ada pun ridaknya semacam ini. Jadi seperti kita pakai selimut seperti biasa itu. Nah, tinggal segini kan. Selesai sudah. Lah, gitu sudah selesai. Kan sudah tertutup. Nah. Insya Allah siap ya? Siap. Paham? Jadi setelah apa itu kita sudah memakai dua kain ihram, kemudian memakai minyak wangi yang sewangi mungkin. Karena ketika waktu pelaksanaan ibadah haji dan umrah kita sudah tidak pakai minyak wangi kembali. Jadi kalau kita waktu melaksanakan ibadah haji atau umrah kemudian kita pakai minyak wangi itu pun juga terkena dam. Jadi ini mumpung belum, maka pakai minyak wangi sebaik mungkin, sebagus mungkin. Dan bisa mungkin lebih tebal melebihi biasanya. Lebih banyak melebihi biasanya sehingga betul-betul wangi. Setelah itu siap semuanya. Kita mulai dari mikot, ya, dari Abyar Ali atau Bir Ali, ya. Kita mulai melafadzkan niat talbiyah, ya. Rata-rata kita adalah melaksanakan ibadah haji tamattu, ya. Yang dimaksud haji tamattu adalah melaksanakan ibadah umroh pada tahun itu dan pada tahun itu pula dia juga menunaikan ibadah haji. Artinya umroh selesai baru ibadah haji. Insya Allah paham ya? Jadi umroh selesai baru ibadah haji. Maka ketika kita di mikot makan, ya, tempat batasan untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, kita melafadzkan yakni niat labbaik Allahumma umratan. Ya Allah, aku penuhi panggilanmu untuk melaksanakan ibadah umroh. Jadi bukan haji atau haji dan umroh, tapi labbaik Allahumma umratan. Insya Allah paham ya? Kemudian baru kita mulai berangkat, ya.
Dan kapan kita melafadzkan atau meniatkan niat untuk ibadah umrah ini? Ketika kita sudah naik di atas bis, ya, pakai bis sekarang, ya, pakai bis, ya, kita sudah siap di atas bis, labbaik Allahumma umratan, ya, labbaik Allahumma umratan, kemudian langsung labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika terus, ya, itu berhenti ketika tanggal 10 Dzulhijjah setelah Jumratul Aqabah. Jadi sunahnya itu, ya, kalian ini umrah, jadi selesainya ketika selesai umrah nanti. Bisa paham, ya? Jadi berangkat setelah dari Madinah menuju ke Mekah, ya, di sana tentu dibawa ke asrama, ke hotel, ya. Di hotel kita persiapkan barang-barang kita sudah siap di hotel. Kemudian sunnah kita mandi janabat kembali ketika di Mekah. Jadi ketika kita sudah sampai di Mekah, kita sunnah untuk mandi janabat kembali. Jadi berapa kali? Awal kali ketika di Madinah sudah, ketika berangkat sampai ke Mekah kita mandi janabat kembali. Kemudian mulailah kita melaksanakan ibadah umrah, ya, dimana dari hotel, ya, kemudian menuju ke Masjidil Haram, ya, kita langsung praktek, ya, kita langsung praktek. Ya, dari ini maktabahnya, ya, ini maktabnya. Ini maktabnya kita, ya. Haji. Hotelnya, ya. Hotelnya di ya. Mekah. Di Mekah, ya. Kita langsung menuju ke Ka'bah untuk melaksanakan ibadah umrah, ya. Tadi sudah niat tadi, labbaik Allahumma umratan, ya. Langsung berangkat, monggo. Jadi memposisikan awal kita tawaf itu memposisikan dari arah Hajar Aswad. Jadi nanti ada garisnya, garis. Sekarang berapa garisnya? Garis hijau, ada lampu hijau di sana. Ya, ada lampu hijau, ya. Kalau dulu garisnya garis merah, jadi orang tahu, ya. Ada lampu hijau. Jadi posisinya awal kita untuk mulai tawaf itu di posisi arah di Hajar Aswad. Ketika memungkinkan kita mencium Hajar Aswad. Ketika memungkinkan. Iya. Awal mau mulai, ya. Awal mau mulai. Jadi misalnya kita buat, karena kalau di Bandung dengklo, ya. Ini kita buat di sini Hajar Aswadnya, ya. Kita yakni untuk menciumnya. Kalau nggak bisa menciumnya, maka kita menjamahnya. yakni tangan kita untuk menyentuhnya, kemudian kita cium, ya, dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, ya, Bismillahi Allahu Akbar. Jadi saya ulangi, kalau memungkinkan mencium, ya, kalau tidak bisa mencium maka tangan kita sentuhkan ke Hajar Aswad kemudian kita cium. Kalau tidak memungkinkan, mungkin padat, kita cukup berisyarat Bismillah Allahu Akbar, kemudian cium. Jadi Bismillah Allahu Akbar, ya, kemudian mencium. Kemudian kita mulai untuk tawaf, memposisikan Ka'bah di bagian kiri kita. Jadi dari sini kita langsung, ya, iya, sunnah, ya, untuk putaran pertama, ya, sampai ketiga ini ittibaq. Ittibaq ini adalah menampakkan pundak bagian kanan, ya, kainnya di bawah ketiak, kemudian ditaruh di punggung ataupun pundak bagian kiri. Sekaligus rommel, ya. Jadi untuk putaran pertama saya ketiga sunnah rommel, tapi ini khusus untuk laki-laki, ya. Untuk perempuan nggak ada sunnahnya untuk rommel. Jadi prakteknya kita langsung praktek aja, ya. Jadi apa yang dibaca, doa apapun boleh, zikir apapun boleh. Jadi tawaf ini ketika memutari Ka'bah ini, doa apapun boleh, zikir apapun boleh, baca Al-Quran pun juga boleh.
ya, kecuali nanti ketika di rukun zamani kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Kita mulai, jadi kita apa yang lari-lari kecil ini, ya, lari kecil. Putar 1 sampai 3. Ya. Kalau sudah sampai Hajar Aswad, Bismillah Allahu Akbar lagi. Jadi setiap di Hajar Aswad kita mengucapkan Bismillah Allahu Akbar. Kalau bisa nyium, kalau nggak bisa nyentuh, kalau nggak bisa isyarat, ya. Bismillah Allahu Akbar. Kemudian langsung kita mutar lagi. Ya. Sampai Hajar Aswad sama Bismillah Allahu Akbar. Ya. Sudah 3 ya? Ini sudah 3 ya? Nah, kalau 3 berarti sudah nggak ramel, ya. Tapi tetap tetap di sini dibuka, ya. Dibuka ya. Tetap dibuka. Tapi tidak ada sunahnya ramel lagi, cukup jalan biasa. Nah, setiap di sini di rukun zaman ini, rukun antara Hajar Aswad dan zaman ini kita disunahkan untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan tiap putaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus di sini pun juga Bismillah Allahu Akbar, terus. Doa apapun boleh bebas. Ya, zikir apapun boleh. Yang gini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini adalah Bismillahi Allahu Akbar. Boleh. Bebas doanya. Bisa doa dengan bahasa kita. Kalau pakai bahasa Arab lebih utama. Ya, kalau sini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya sendiri ya, Bismillahi Allahu Akbar. Misalnya sampai di sini kita kentut. Ismail. Ya, misalnya di sini kita kentut misalnya. Jadi antum eling-eling, ingat-ingat. Di sini kita kentut, maka kita langsung segera wudu. Ya. Di semuanya itu disiapkan tempat wudhu dengan apa itu air zam-zam yang pakai air gelas semacam itu, ya. Jadi siapkan. Jadi wudhunya jangan terlalu banyak. Kalau kita kentut, ya di sini putaran keberapa tadi? 6 ya. Di sini wudhu selesai langsung ini lagi. Mulai di sini lanjut. Nggak perlu ngalahin dari awal. Nggak dari awal, dari sini lanjut, ya. Nah, di sini Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini sudah berapa ini? 7. Selesai 7 ya. Ya. Setelah kita tawaf 7 kali, kemudian kita disunahkan untuk di belakang makam Ibrahim di sini ya, makam Ibrahim. Ya. Kita membaca wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Ya. Ketika memang memungkinkan, karena kadang-kadang waktu hajian itu sangat meluber, nggak ada tempat di sini, maka di tempat manapun boleh. Jadi selama tetap di Masjidil Haram. Jadi misalnya di sini nggak ada, di sana pun boleh, sana pun boleh, semuanya boleh. Selama tetap di dalam Masjidil Haram. Selesai kita sholat, ya, selesai kita sholat di belakang makam Ibrahim, disunahkan kita untuk minum air zam-zam sebelum kita melaksanakan yakni sa'i. Air zam-zam. Nah. Jadi apa itu air zam-zam?
Ini sofa di sini ya. Berarti minum merjam-jam di sini. Minum dulu. Enggak, di tempat yang ada yang penting. Yang ada. Banyak ya. Di belakang sana ada. Biasanya di sini. Banyak di sini banyak melimpah. Ya. Dekat. Ya. Di belakang makam itu di sini kan minum dulu. Setelah minum, sisa air minum kita siramkan ke kepala kita, ya. Ini tadi. Ya. Jadi kita nggak banyak-banyak, jangan banyak, ya. Sisa sedikit kita siramkan ke kepala kita, ya. Sisa air minum tadi. Insya Allah paham ya? Jadi kita minum setelah itu baru sholat atau sholat dulu baru minum? Sholat dulu baru minum. Oh, sholat dulu baru minum. Iya. Ini. Oh, siap. Ada saja mungkin kehausan minum dulu baru sholat pun juga boleh, nggak harus. Ya. Jadi misalnya kita tawaf, selesai tawaf kehausan, ya karena mungkin kelelahan, maka minum dulu boleh. Ya. Setelah minum sisanya kita siramkan ke kepala kita, kemudian baru sholat pun juga boleh. Cuman untuk sunnah urutannya setelah tawaf kita langsung ke makam Ibrahim dengan membaca wattahidu mim maqami Ibrahim musalla. Nah, setelah di situ kemudian kita minum. Selesai minum, kemudian langsung kita segera ke sofa. Ini kita ke sofa, Ustaz. Ya, Ini ke sofa. tutup tiba atau boleh ditutup? Ya, ditutup. Jadi ke sofa. setelah selesai putaran ke-7 sudah ditutup sudah. Oh, gitu. Ya. Jadi Nggak perlu dibuka lagi. iya. Jadi selesai putaran ke-7 kita sudah ditutup. Ya. Sudah kita ke sofa. Ke sofa, Ya. ya. Ketika kita hendak naik ke undak-undak sofa itu, kita membaca firman Allah, inna sofa wal marwata min sa'airillah, ya. Ya. Kemudian kita naik ke bukit sofa. Jadi apa itu naik terondakan gini, ya. Nanti terus bisa naik. Kemudian kita naik sampai atas, kita menghadap ke arah apa itu Ka'bah, ya. Berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, Allahu Akbar walillahil hamd, ya. Jadi apa itu di situ ada buku panduannya, ya. Saya mulai lagi. Jadi ketika kita sudah naik di atas bukit sofa, kita ucapkan, ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, ya. La ilaha illallah syarika. Ya, la ilaha wahdahu la syarikalah lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wahdah wa nasra abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, dan itu dibaca 3 kali. Kemudian kita boleh berdoa apapun sudah. Setelah itu berdoa. Ya, berdoa apapun kita boleh. Mengangkat 2 tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi disebutkan dalam hadis Muslim itu kan Rasulullah idza arada ayat wa istaqbal kiblat. Nabi tiap-tiap hendak berdoa belum mengarahkan arah beliau ke arah Ka'bah. Jadi berdoa. Kemudian setelah kita berdoa dan cukup lama, kita langsung turun dari sofa kemudian berangkat menuju ke Marwah, ya. Kita berjalan ini dari sofa sini, ya. Sofa menuju ke Marwah, ya. Kemudian ketika pada lampu hijau, mungkin ini kita buat contoh lampu hijau aja, kita disunahkan untuk romel, jalan, ya, lari-lari kecil, khusus ketika lampu hijau ini, baik dari sofa ke Marwah atau Marwah ke sofa, ya. Jadi misalnya ini lampu hijau, kita jalan lari-lari kecil, ya. Apa zikir yang dibaca? Boleh semuanya, boleh zikir semuanya. Tidak harus kekhususan. Nah, sampai lepas dari lampu hijau ini kita jalan biasa, sebiasanya. Ya, di sini sampai Marwah, kita naik di Bukit Marwah, kemudian menghadap ke Ka'bah dan berdoa. So, doanya itu tadi sama, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah anta ja'adah wa nasara abdah wa zamal ahzab wahdah. Dan 3 kali. Dan kemudian doa apapun boleh, bebas. Kemudian kita dari Marwah menuju ke Safa, ya. Berjalan dari Marwah ke Safa. Ketika lampu hijau kita disunahkan untuk rommel, ya, lari-lari kecil. Dan itu khusus untuk laki-laki, perempuan nggak ada sunahnya. Jadi apa itu yang sunah khusus laki-laki, atau perempuan tidak ada sunahnya untuk rommel. Terus berjalan sampai ke Safa kembali, ya. Di Safa sama seperti, ya, berdoa silakan semuanya, ya. Sehingga walaupun saat ini ya dari Safa ke Marwah nggak jauh tapi lamanya berdoa di situ. Kita karena doa di situ adalah doa yang sangat mustajab, ya. Jadi dari pertama tadi dari Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, kemudian dari sini ke Marwah lagi 3, terus artinya apa? Artinya dimulai dari Safa dan diakhiri ke Marwah. Kita anggap ini sudah 6 menuju ke sana 7 ya. Marwah ya, 7. Biar nggak kelelahan. Siap. Nah, ketika lampu hijau kita rommel. Khusus laki-laki. Terakhir, ya. Artinya kita sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Maka setelah itu kita tahallul. Tahallul. Ya. Apa tahallul awal ini tadi? Bukan, tahallul sudah. Ini kayak bukan haji, umrahnya dulu, ya. Jadi tahallul untuk laki-laki dicukur. Karena setelah itu dia haji, maka cukurnya bukan cukur gundul tapi dipendekkan. Oh, dipendekkan. Ya. Lebih afdal dipendekkan supaya nanti ketika haji ada rambut untuk digundul. Perempuan sama juga dipendekkan, ya. Jadi dipendekkan, kemudian setelah itu kita ke hotel. Selesai ibadah umroh sudah. Untuk haji tamattunya Ustaz. Ya, untuk haji tamattu selesai. Umrohnya selesai. Mana hotelnya? Sana lagi ya? Mantap lagi Ustaz. Ya, mantap lagi. Ganti baju dan sebagainya. Ya, kita ke hotel dulu. Hotel. Setelah di hotel, ya, ini sudah terbebas dari seluruh larangan manasik umroh. Ya, yang laki-laki sudah pakai pakaian biasa lagi, ya, boleh pakai minyak wangi dan sebagainya lagi. Semuanya larangan sudah terbebaskan dia. Jadi semua larangan sudah terbebaskan. Jadi sudah pakaian biasa lagi, sebagaimana biasa lagi, ya. Mungkin hari-hari ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu dan sebagainya. Oh iya, udah Masjidil Haram bisa ya. Iya. Betul. Jadi apa itu 5 waktunya di sana sebagainya sampai kita nunggu tanggal 8 Dzulhijjah. Insyaallah sampai sini jelas? Paham ya? Coba jangan terangkan mulai awal. Dari Maktabah awal. Ini anu ya. Ini gelombang pertama ya. Oh, Pertama ya. Ke Madinah. Dari Madinah sampai ke Mikot. Setelah itu kita mandi kita memakai pakaian ihram dan bertalbiyah. Ya, kita membersihkan diri, mandi, pakai kain ihramnya, kemudian berniat untuk umroh. Lafadznya labbaik Allahumma umratan, ya. Labbaik Allahumma umratan, ya. Coba ulangi lagi. Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Jadi umroh dulu, bukan haji, umroh dulu. Jadi ini umroh dulu. Kemudian berangkat ke Makkah. Kemudian biasanya ke Makkah itu dimampirkan ke hotel dulu, nggak langsung ke Masjidil Haram, ya. Ke hotel dulu ya. Karena untuk menyiapkan tempat-tempatnya di situ. Di Mekah itu sunnah untuk mandi janabat kembali, ya. Kemudian boleh pakai sabun atau seperti apa? Atau hanya iya, pakai sabun, ya. Karena sabun ini bukan minyak wangi, ya. Tapi kalau lebih aman sabun yang biasa tanpa minyak wangi lebih aman, ya.
sehingga nggak masuk khilaf bainal ulama nanti. Sudah siap? Kemudian menuju ke Ka'bah. ya, ke Masjidil Haram. Ya, untuk tawaf. Ya, melaksanakan tawaf. Kemudian dimulai dari Hajar Aswad. Apa yang sudah sampaikan? Bismillahi Allahu Akbar. Kalau bisa mencium. Kalau nggak bisa mencium, kita menyentuhnya kemudian kita cium. Kalau nggak memungkinkan lagi, maka kita berisyarat, ya, kemudian menciumnya. Kemudian putar sebanyak 7 kali antara Hajar Aswad dan Yamani dengan Hajar Aswad. Doanya, ya, tiap-tiap lewat Hajar Aswad kita mengangkat tangan dan berisyarah, ya. Isyarat terus membaca Bismillahi Allahu Akbar, ya. Sampai 7 kali, ya. Setelah itu kita ke Makam Ibrahim, ya, sholat 2 rakaat, minum air zam-zam. Apa yang dibaca ketika ke Makam Ibrahim? ayat rakaat pertama. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ulangi lagi. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hafal ya? Ulangi lagi ya, Pak. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya. Mim maqami Ibrahim musalla. Kemudian sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, ya. Setelah 2 rakaat kita baru ke air zam-zam untuk minum. Di belakang makam Ibrahim sudah disiapkan itu tempat untuk minum, ya. Setelah minum, sisa air minum kita siramkan ke kepala kita, baru kita mulai untuk sa'i, ya. Dari Bukit Safa ke Marwah. Ketika naik di Bukit Safa, apa yang kita baca? Innas Safa wal Wata, Ya. Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Ya, jadi Innas Safa wal Marwata min sya'airillah. Kita langsung naik, ya. Setelah naik kita menghadap ke Ka'bah, ya. Kenapa kita baca? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjazana wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, kemudian kita doa apapun sudah bebas. Ya, selesai doa, puas, kita langsung berangkat dari Safa ke Marwah. Ya, sampai Marwah sama, kita menghadap ke Ka'bah, ya, doa tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa hazamal ahzaba wahdah. Ya, insya Allah nganu ya, nanti bisa sambil dengan ya. Jadi ada buku panduannya kan ya? Ada. Dari Kemarin manasik itu ada. iya ada ya. Setiap jamaah haji dikasih Di buku panduan nanti ya. Kalau Jadi itu ada, bisa dibaca nanti siap. ya. Tadi kemudian doa apapun, setelah itu kita baru dari Marwah ke Safa lagi. Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 1. Jadi diawali dari Safa dan diakhiri ke Marwah. Dari sana selesai, kemudian tahallul, ya, cukur rambut, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, dikurangi, sama perempuan juga dikurangi. Maka dengan tahallul ini telah selesailah manasik umrohnya. Jadi selesai total sudah, umrohnya telah selesai. Jadi apa itu, kita yang mungkin tadi pakai kain ihram sudah bebas pakai baju biasa boleh, ya, pakai apapun boleh, ya, selama menutup aurat, sekaligus tidak ada larangan apapun sudah boleh semuanya.
sampai nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Sudah kita mulai tanggal 8 Dzulhijjah? Dzulhijjah ini tarwiyah Ustaz ya. Ya, 8 Dzulhijjah pagi hari atau malam hari itu? pagi. 8 pagi. 8 pagi. Ya. 8 pagi, bukan 8 malam ya. Jadi sunnah ya, sunnah ketika tanggal 8 ya, 8 Dzulhijjah hari tarwiyah kita ini berangkat ya dari kita tinggal di hotel itu menuju ke Mina Mina. untuk mabit di Mina. Jadi dari Matak ini kita menuju ke Mina. Mina Mina. ya. Nah, langsung Ini sunnah. Kita praktek langsung ya. Ya. Jadi dari maktab kita langsung di Mina. Ya. Di sana kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jadi lima waktu sholat kita sholat di Mina. Prakteknya dengan praktek di qashar, bukan jamak. Jadi zuhurnya 2, asarnya 2, maghribnya 3, isyanya 2, subuhnya 2. Bisa paham ya? tidak boleh Tapi tidak di jamak, ya, hanya di qashar saja. Ini biasanya berjamaah atau seperti apa Ustaz? Kalau Ini untuk Indonesia, biasanya untuk yang sunahnya nggak dipraktekkan, ya, nggak dipraktekkan kalau biasanya. Karena apa? Karena terbentur dengan banyaknya jamaah haji dan juga apa itu mungkin bisnya juga terbatas. Khawatirnya ketika ini sunah dipraktekkan, justru ketinggalan yang rukun, wukuf di padang Arafah. Jadi kita jelaskan saja supaya ngerti, ya. Jadi tanggal 8 Dzulhijjah hari tarwiyah sunahnya kita pagi berangkat dari hotel ke Mina. Sholat 5 waktu di sana, mabit di sana semalam. Ya. Tidak perlu dijamak, hanya di qashar. Selesai itu ketika matahari terbit, ya, apalagi sudah hampir zawal kita berangkat ya dari Mina menuju ke Arafah. Tanggal 9. Ya. Cuman biasanya jamaah haji ini yang tanggal 8 ini nggak dipraktekkan. reguler. Ya. Nggak dipraktekkan. Karena khawatir kehilangan yang rukun. Jadi ini ditinggalkan. Jadi kalau rata-rata jamaah haji di kita Indonesia itu dari maktab dari hotel langsung ke Arafah. Alhamdulillah Ya. kemarin di informasi dari Kemenak itu setiap rombongan menentukan masing-masing di Komandan Negunya bahwa satu bis itu bisa menentukan mau ikut tanggal 8 atau tidak. Oh gitu ya. Gitu. Dikasih Jadi anu ya. setiap Ya. diberi keluasan. Kalau satu rombongan semuanya itu menginginkan tarwiyah semua. Termasuk nafar awal dan nafar saniyah itu diberikan kepada jamaah. Oh ya. Jadi setiap bis beda-beda. Ya. Kita informasikan supaya nanti jangan nggak bingung. Iya. Ini kok katanya dulu tanggal 8 katanya sunahnya ke Mina kok nggak ada ini ya. Kita infokan supaya nggak bingung. Betul. Jadi apa itu rata-rata itu tanggal 9 langsung dibawa ke Arafah. Atau mungkin tanggal 8 langsung dibawa ke Arafah biasanya. Karena jemaah haji kita itu banyak luar biasa. Yang berapa? 250.000. 203.000 sekian. Ya, itu jamaah yang paling banyak. Sedangkan bisnya itu melayani seluruh dunia. Ya, jamaah haji seluruh dunia. Jadi dari apa itu kalau untuk kebiasaannya rata-rata jamaah Indonesia itu dari maktab langsung ke bawah di ke Arafah. Ke Arafah ya. Tetap bertalbiyah Ya, bertalbiyah terus. dari hotel itu Ya, langsung. karena apa perlu ini lagi Ustaz? Apa perlu Ya. mikot lagi Ya. namanya? Tadi kan ya. Dari Tidak saya jelaskan ya. Hunna lahunna waliman ata alihinna min ghairi ahlihinna. Ya, mikot ini jadi Dzulkhuwaifah untuk orang Madinah, Juhfah untuk orang Syam, ataupun apa itu Qarnul Manazil untuk orang Najd, ataupun mungkin Jalamlam untuk orang zaman itu hunna lahun waliman ata alihinna min ghairi ahlihinna. Mikot ini untuk mereka dan orang-orang yang melewati daerah ini selain orang yang dari negara mereka itu. Ya. Kemudian waman duna dzalik, barang siapa yang rumahnya ya di dalam batas-batas ini, sebelum batas-batas ini wa min haitsu ansa, maka dari dia tinggal.
hatta ahlal Makkah min Makkah, sampai orang yang tinggal di Mekah ya mulai talbiyahnya dari Makkah. Jadi ketika tanggal 8 ya, saya ulangi supaya jelas, tanggal 8 ketika diajak menuju ke Mina ya, maka kita ucapkan labbaik Allahumma hajja Di Mekah. di hotel Iya. ya, labbaik Allahumma hajja ya. Jadi kita haji, bukan umroh sudah selesai ya. Jadi kita bertalbiyahnya ketika kita keluar dari hotel, labbaik Allahumma hajja. Kemudian langsung kita labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak, terus ya. Kalau mungkin tanggal 8 langsung dibawa ke Mina pun juga tetap ya. Ketika kita keluar hotel, labbaik Allahumma hajjak dan talbiyah terus. Bisa paham nggih? Tadi ada yang kesingsal belum kita jelaskan, penting itu. Kalau lupa niatnya gimana? Bisa ada yang tadi kita sama-sama lupa, tiba-tiba di Arafah baru ingat belum labbaik Allahumma hajjan. Sebaiknya kita kembali. Ustaz, Ya. lupa. Kalau nggak kembali maka wajib membayar dam, menyembelih 1 ekor kambing. Jadi misalnya ya, kita keluar hotel kok nggak berniat tadi ya, labbaik Allahumma hajja misalnya, kita lupa, sudah kadung dibawa ke Mina atau dibawa ke Arafah ya, maka balik lagi ke hotel, labbaik Allahumma hajja dan berangkat. Kalau tidak maka wajib membayar dam, ya, dam isaah, menyembelih 1 ekor kambing, karena kita keluar dari mikot dengan tanpa berniat untuk haji. Bisa paham ya? Jadi kita ke Arafah. Sunnah ya, sunnah untuk kita ini singgah beberapa saat di Namirah ya, sunnah ke Namirah ini ya. Cuman kalau tidak memungkinkan nggak harus. Jadi misalnya apa itu kan Arafah ini berjubel-jubel, ketika haji kan berjubel-jubel, mana Namirah kita akan kesulitan cari ya. Sampai Arafah selesai sudah di sana, nanti ketika sunnahnya itu nanti ada imamnya atau wakil dari imamnya berkhutbah, khutbah daripada khutbah Arafah ya. Setelah khutbah baru sholat zuhur dan asar dijamak dan diqashar. Apa boleh misalnya, kadang-kadang ada sebagian saudara kita ini, mereka selesai zuhur, selesai qashar, dijamak dan diqashar ya, diqashar dan dijamak, mereka baru khutbah. Apa boleh? Boleh saja. Tapi sunnahnya khutbah dulu ya, khutbah Arafah ini, kemudian sholat zuhur dan asar dijamak. Setelah itu zikir dengan sebanyak-banyaknya, berdoa dengan sebanyak-banyaknya, karena ya doa waktu itu doa yang paling mustajab. Makanya sangat dibenci kita berpuasa ketika hari Arafah bagi yang haji. Mengapa? Tujuannya supaya kita punya kondisi yang sangat-sangat fit, prima untuk berdoa ya, bermunajat kepada Allah, istighfar dan bertobat kepada Allah. Karena hari itu hari yang mustajab. Doa apapun sudah ya, doa apapun boleh. Kalau nggak bisa bahasa Arab, bisa Jawa, Jawa nggak bisa Madura, boleh semuanya. Yang penting ya tidak mengandung 2 hal. 1, mengandung dosa. 2, mengandung memutus tali silaturahim. Jadi doa apapun sudah. Mungkin ya. Ya boleh ya. Jadi doa misalnya orang tuanya di rumah sakit, ya Allah, ya, berilah kesembuhan pada abah saya, ibu saya yang sakit di rumah, boleh ya. Atau mungkin anaknya ya, didoakan anaknya, ya Allah, anak saya mau ujian misalnya, boleh ya. Doa apapun boleh. Sampai sedetail-detail Ya, sebanyak mungkin. Karena doanya mulai ya, mulai tadi zawal zuhur sampai maghrib, kan lama sekali itu. Ya. Bahkan ketika memang bisa sampai pertengahan malam pun malah boleh, sunnah sampai pertengahan malam. Insya paham? Jadi apa itu ketika kita sudah datang maghrib ya, kita tidak sholat maghrib di Arafah ya, tapi ketika datang waktu maghrib, jadi sunnahnya itu ketika kita wukuf di Arafah mendapatkan sebagian waktu siang,
dan mendapatkan sebagian waktu malam. Artinya siang dapat, malam dapat, termasuk malam maghrib. Ya, maka ketika datang maghrib kita nggak sholat dulu, kita langsung berangkat menuju ke Musdalifah. Ya, kita dari Arafah menuju ke Musdalifah. Tetap apa ini labbaik. Ya terus bertalbiyah terus. Dari labbaik Allahumma labbaik. Ya terus. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya, di Musdalifah kita baru sholat maghrib dan isya di jamak dan di qashar. Jadi maghrib dulu 3 rakaat, kemudian kemudian isya 2 rakaat. Saya ulangi, maghrib 3 rakaat, kemudian isya 2 rakaat, jamak dan qashar. Ini lebih baik sholatnya berjamaah atau sendiri-sendiri? Berjamaah. Ya, berjamaah. Lebih baik Ya. Karena kan crowded sekali kayaknya. Ya, berjamaah. Jadi cuman kadang-kadang ya karena apa itu datanya bis itu nggak bareng. Kadang-kadang jamaah ada 50 orang berjamaah, kadang-kadang 100 orang berjamaah, ya, sunnah berjamaah. Cuman paling enggak kita sudah ngerti di sini kita disunahkan untuk menjamak dan mengkosornya. Dari maghrib 3 rakaat, kemudian isanya 2 rakaat. Kemudian setelah itu kita berzikir, bermunajat, ya, di Musdalifah ini. Yani mabit di Musdalifah. Bahasa kita mabit itu nginep, ya, nginep di Musdalifah. Ketika selesai subuh, ya, jadi nginep di Musdalifah sampai subuh, ya. Sebelum ke subuh, ini ada pertanyaan kemarin dari jemaah. Sebagian rombongan Indonesia ini perjalanan dari Arafah menuju ke Musdalifah berhubung macet sampai di Musdalifah kadang jam 11, jam 12 malam. Jadi di bis terus. Nah, ini apakah sunnah itu memang harus turun di Musdalifah, turun dari bis, ataukah boleh hanya di bis saja? Karena ada sebagian yang turun, ada sebagian mereka mengatakan hanya sebentar 1 jam, terus kemudian mereka langsung menuju bertolak ke Jamal. Bagaimana? Ya. Yang sunnah bagaimana? Jadi apa itu bagaimana? Apakah turun? Memang sunnah turun, ya. Apakah boleh misalnya tetap di kendaraan? Apa boleh saja? Karena walaupun dia di atas kendaraan di Musdalifah dia sudah istilahnya mabit. Termasuk Mabit, iya. Walaupun tidak turun. Ya, walaupun nggak turun, tapi sunnahnya turun di situ. Sunnahnya Ya. turun. Mengapa? Karena kita turun di situ, kita sholat di situ. Ya. Oke. Jadi Karena kita. kalau nggak turun berarti nggak sholat artinya kan? Soalnya di bis berarti. Ya, ini gimana? Kalau apa itu? Kalau sholat di bis, ya, padahal bisnya ini bisa berhenti kan? Nggak boleh, ya, nggak boleh. Harus turun. Jadi kalau sholat fardu beda dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ini boleh dilakukan di atas kendaraan. Kalau fardu, ya, maka harus turun. Kecuali kalau dalam keadaan darurat nggak bisa turun. Bisa paham? Sebelum kita lanjut, mungkin tanyakan lagi. Sudah ya? Jadi mabit sampai subuh. Ya. Sholat subuhnya di Musdalifah. Ya. Selesai sholat subuh, menunggu sampai matahari terbit, ya, baru kita menuju ke Jamarat. Ya, ke Jamarat, melempar Jumratul Aqobah tanggal 10. Ya. Jadi tanggal 10. Jadi apa itu? Selesai ketika matahari telah terbit, ya, sunnahnya itu karena ini perjalanan nanti, karena apa itu kita nggak bisa menentukan harus jam sekian, mengikuti daripada rombongan. Jadi ketika selesai matahari terbit, berangkat dari Musdalifah menuju ke Jamarat, Jumratul Aqobah, ya, kita langsung ke Jumratul Aqobah, ya. Untuk mengambil kerikilnya dan kerikilnya ngambilnya di Musdalifah, ya. Disediakan di sini. Nggak disediakan, cuman banyak kerikil, cari kerikil, ya. Sebanyak. Mungkin apa itu bisa bawa kantong plastik misalnya, ya, bawa kerikil, ya. Sebetulnya di Mina juga banyak, cuman paling enggak ketika kita siapkan di Musdalifah lebih nyaman itu untuk Jumratul Aqobahnya, ya. Jadi misalnya kita bawa 7 saja kerikil, contoh ini,
Kalau mungkin lebih nyaman dengan siapkan kerikil sebanyak berapa itu? 7 tambah 21, 21, 21. Berapa? 63, 70. Ya, 70 berarti. Ya. Jadi kita tanggal 10 langsung ke Jumratul Aqobah. Ya, Jumratul Aqobah. Sesampai di Jumratul Aqobah. Dan ini jalan kaki Ustaz ya? Ya, bukan, pakai bis. Pakai bis. Ya, pakai bis. Makanya kita ngikuti rombongan terus. Ya, pakai bis. Sesampainya dari mana? Dari Musdalifah. Dari Musdalifah nanti kan dari Musdalifah ini kan dibawa pakai bis dibawa ke Mina. Mina. Ya, nanti dari Mina jalan. Jalan kaki. Ya. Jadi dari Musdalifah itu dibawa ke Mina, ya. Kemudian mungkin tas-tas kita ditaruh sana semuanya. Kemudian kita langsung Jumratul Aqobah. Ya, bisa paham ya? Kita sampai di Jumratul Aqobah, kita ambil kerikil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai 7. Ya. Maka selesai Jumratul Aqobah, ya, kita langsung ya bisa tahallul untuk cukur rambut. Kemudian juga menyembelih yakni hadyunya, ya, menyembelih korbannya, ya. Kemudian ketika dia ingin terbebaskan dari semua larangan haji, maka dia langsung berangkat ke Mekah untuk melaksanakan tawaf ifadah. Cuman rata-rata, ya, kalau kita langsung ke Mekah tawaf ifadah kelelahan, nggak mungkin, kecapean. Jadi selesai Jumratul Aqobah kita kembali ke Mina, ke tempat peristirahatan kemah kita, ya. Ke Mina. Ini di Mina, tempat istirahat kita. Insya Allah bisa dipahami dulu, paham ya? Jadi dari Musdalifah itu biasanya dibawa ke Mina, kemudian jalan kaki menuju ke Aqobah, ya. Selesai Aqobah kita langsung jalan lagi pulang ke Mina, tempat kemah kita. Ya, jadi bukan hotel kalau di Mina ini, hanya kemah. Ya, kemah. Tapi ada AC-nya Ustaz ya? Ada. Oh ya, alhamdulillah. Ada AC-nya sekarang. Ya. Insya Allah paham sudah? Paham ya? Kemudian besok paginya tanggal 11. Yeah. Sebelum yang untuk Jumarat itu kan setelah itu tahallul, ya, dan memotong korban itu harus dilakukan di hari itu, Ustaz ya? Ya. Kalau kita korban kan tentunya dari itu. Ya. Jadi itu urut-urutannya. Ya. Jadi apa itu ketika kita sudah mabit di Musdalifah, kemudian tanggal 10-nya ya kita ke Jumratul Aqobah. Selesai Jumratul Aqobah kita tahallul, ya, cukur gundul, ya. Perempuan juga dicukur, cuman dikurangi saja, ya. Jadi dikurangi saja, menunjukkan dia sudah selesai dari ibadah haji itu walaupun tidak seluruhnya, ya. Jadi itu sudah masuk tahallul awal, ya, tahallul awal. Ketika kita sudah Jumratul Aqobah, kemudian kita sudah nyembelih dam tadi, haju tadi, dan kita juga sudah potong rambut, berarti kita sudah tahallul awal. Yang dimaksud tahallul awal, ya, sudah terbebas dari seluruh larangan haji kecuali hubungan suami istri. Jadi selesai Jumratul Aqobah, kemudian juga kita selesai hajun tadi, cukur rambut, maka kita sudah terbebas ini, ya, nggak perlu pakai ini sudah. Oh, sebenarnya nggak pakai. Ya sudah terus bebas sudah. Kita lepas saja biar nggak bingung, ya. Di Mina pun sudah boleh pakai. Iya, pakai biasa nanti, ya, supaya nggak bingung, dilepas saja. Berarti kita sekarang sudah tanggal 11, ya. Tanggal 11 kita sudah pakai pakaian biasa sudah.
Ketika lempar jamarat ini ya, melempar jamarat, ula, wusta, aqobah pakaian biasa. Yang penting menutup aurat. Jadi nggak harus pakai kain ihram tadi. Ya. Tanggal 11 Dzulhijjah. Ya, kita di Mina, mabit di Mina. Untuk nafar awal itu mabit di Mina selama 2 hari, tanggal 11 dan 12 Dzulhijjah. Dengan syarat tanggal 12 sebelum maghrib dia sudah keluar dari Mina. Iya. Kalau niatnya nafar sani, cuman tanggal 12 maghrib dia masih di Mina, maka wajib ganti dari nafar awal menjadi nafar sani. Artinya nginepnya, mabitnya 3 hari, tanggal 11, 12 dan 13. Bisa paham ya? Ketika tanggal 11 kita lempar jamarat, ya, Jumratul Ula, Wusta, Aqobah. Kita langsung praktek. Monggo. Jadi kita berangkat dari Mina menuju Jumratul Ula. Ya. Ya, jalan kaki. Sesampainya di tempat jamarat kita ambil kerikil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai 7 kali selesai. Setelah itu kita maju sedikit ke kanan, berdoa. Yang ula ini ke kanan sedikit. Ya, ke kanan dan maju. Kita berdoa untuk supaya tidak terjubel-jubel dengan orang ini. Jadi kita maju dan sedikit ke kanan, ya, lebih bebas. Dan kita berdoa, ngangkat kedua tangan menghadap ke kiblat. Jadi ngangkat kedua tangan, berdoa apapun sudah. Yang penting bukan mengandung dosa dan juga tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, doa apapun. Selesai kita berangkat menuju Jumratul Wusta. Ya. Wusta, sesampainya di Jumratul Wusta kita ambil kerikil satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sampai 7 kali selesai. Ya. Kemudian setelah selesai 7 kali kita maju dan sedikit minggir ke kiri. Ya. Kalau tadi kanan, kalau ini kiri. Kita berdoa, minta pada Allah dengan sebanyak-banyak apapun sudah, selama bukan mengandung dosa dan juga bukan memutus tali silaturahim. Kemudian selesai kita menuju Jamratul Aqobah, ya. Jamratul Aqobah, sampai Jamratul Aqobah kita ambil kerikil. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Jadi 7 masing-masing membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya melempar Jumratul Aqobah, kita nggak disunahkan untuk berdoa. Kita langsung balik menuju ke Mina. Jadi langsung pulang ke Mina. Jalan kaki. Ada Ustaz sebelumnya bahwa kemarin itu mengatakan ini kita melempar seton, terus kemudian niat kita itu juga bahwa kita itu pikir ini melempar dosa-dosa kita. Apakah ini benar kan Ustaz? Iya. Jadi apakah itu dibenarkan, meyakini itu ngelempar setan? Sebetulnya kita adalah yang diperintahkan muta'assiyan bisunnati Ibrahim alaihissalam. Kita mengikuti sunnah Nabi Ibrahim, ya, dan putranya Ismail ketika melempar setan, ya, dan itu menjadi syariat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi menjadi apa itu manasik haji kita, maka kita lakukan sudah sesuai dengan petunjuk Nabi. Sehingga kadang-kadang ada yang berlebihan pakai sandal, dilemparkan batu sak genggam dilemparkan. Nah, ini nggak benar, ya, itu kebodohan. Kadang-kadang bawa kerikil buahnya dilemparkan buareng, ya, ini juga nggak boleh, ya, nggak nyunah. Yang paling bahaya itu pakai batu yang besar, ya, kalau kena ya temboknya, kalau kena kepala orang, ya, gentes ini, ya. Jadi ini banyak terjadi karena kebodohan, nggak belajar, kemudian langsung melaksanakan ibadah haji, sehingga hajinya ngawur, nggak sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan ada yang melempar dengan sangat emosional, ya, seperti orang yang sangat marah melempar, ya, dilemparkan sandalnya, melempar sepatunya, kena orang ini kan malah dosa. Jadi apa itu, ikutlah sunnah Nabi, ya, kata Nabi, khudhu anni manasikakum, ya, ambillah manasik cara hajiku ini. Jadi dari Aqobah kita langsung menuju ke Mina. Terserah, Ustaz. Kira? Yang lebih afdal berapa? Sebetulnya mulai zawal, jadi mulai zawal kita berangkat
tapi nanti dikondisikan oleh rombongannya. Karena mereka yang bisa melihat kondisinya di situ. Karena kapan waktunya? Mulainya sejak pagi itu sampai pagi berikutnya. Jadi panjang waktunya. Jadi banyak di antara saudara kita yang kadang melempar jumroh di malam hari pun juga boleh. Nggak dilarang, ya boleh. Ya. Nanti bisa kadang berangkat sendiri tanpa Ya. Jadi apa itu dilihat situasi kondisinya. Kalau afdalnya ya tentunya waktu duha ya, setelah zawal itu waktu yang utama. Cuman paling tidak kita ini nyadari kita postur kita kecil-kecil, ya kan? Kalau dibanding dengan orang-orang luar itu tinggi-tinggi besar-besar. Banyak terjadi kecelakaan, kekincak-kincak sampai mati itu, ya. Karena kita nggak menyadari kita ini posturnya kecil. Kena dorong sedikit kita sudah jatuh. Kalau jatuh jalan terus kekincak-kincak kita ini. Maka kalau waktu kita jalan dari Mina menuju Jamarat, ya, sezukyanya kita pakai apa itu, ya, pakai kaos kaki yang tebal, ya. Ada yang pakai, ya, pakai sandal, ya, sandalnya lepas, ya, dia nungkrung sudah kekinjak orang lain. Enggak. Jadi apa itu bisa beli kaos kaki yang tebal, ya. Jadi karena jalannya cukup panas mungkin, ya, atau mungkin kita juga untuk kesehatan kaki kita supaya nggak pecah-pecah dan sebagainya, dan lebih aman itu kaos kaki yang tebal sehingga insya Allah nggak kekincak orang. Kalau kekincak orang ini, ya, kadang-kadang jatuh kita mau ngambil, kita jujur yang kekincak orang lain. Karena jamaahnya itu bukan hanya ribuan, jutaan itu. Ya. Pakai sepatu kan enggak apa-apa Ustaz ya? Iya, maksudnya khawatirnya kalau pakai sepatu malah aman dia. Malah aman gitu Ustaz ya. Ya, pakai sepatu yang kencang itu malah aman. Ya. Jadi misalnya pakai sepatu yang kencang yang sekiranya kekincak enggak lepas, itu lebih aman. Karena kita nggak boleh dongkrong gini. Nggak boleh apa itu ngambil sesuatu yang jatuh. Mengapa? Betul. Kalau kita demikian kita sudah kekincak dari belakang itu. Allah. Jadi apa itu yang jalan bukan hanya ribuan, jutaan orang, ya, berjuta-juta. Ya, dulu pernah terjadi musibah sampai ratusan yang meninggal karena terinjak-injak ini. Ya. Karena ketakutan, kegentingan waktu itu ada listrik mati, ya? Ya, mati. Ya, sehingga kegentingan, ya. Orang-orang pada lari, padahal nggak boleh lari. Kalau lari ini, ya, nabrak orang, ya, ketabrak orang dan sebenarnya berbahaya, ya. Jadi santai saja, jangan takut, juga harus waspada, ya. Okay. Saya sendiri lebih milih pakai sepatu atau pakai kaos kaki yang tebal, ya. Jangan pakai sandal, kalau sandal kekincak itu langsung lepas biasanya. Pertanyaan Ustaz, menyiasati Ustaz. Ini tadi Jamarat Aqobahnya ini pagi Ustaz nih. Yeah. Pagi ataupun sampai mungkin siang hari katanya itu. Ada yang menyiasati tidak pagi, tidak siang, tapi jam 5 sore Ustaz, sebelum hari berikutnya. Kan jam 6 pagi kan, jam 6 malam maghrib itu berubah beda tanggal, berganti tanggal Ustaz ya. Yeah. Jam 5 dia lempar jamarat, kemudian pada waktu isya jamarat lagi Ustaz, untuk nafar saninya. Gimana Ustaz kayak gitu Ustaz? Iya, sebetulnya waktunya itu mulai sejak apa itu terbitnya matahari. Oh, mulai terbitnya matahari sampai hari berikutnya. Jadi sampai waktu subuh. Oh. Ya. Jadi ada sebagian yang misalnya tadi disebutkan jam 5, kemudian nanti ada isya kan menyiasati, jadi nggak kembali lagi kan, karena kan perjalanannya jauh, perjalanannya sekian 3-7 kilo dari Mina menuju Jamarat, perjalanannya bisa 3 jam 4 jam jalan kaki. Mungkin bisa boleh apa enggak menyiasatinya. Jadi kita tadi itu seandainya sebelum berganti hari kita lempar, pas berganti hari sekalian lempar lagi, jadi nggak pulang ke Mina. Tapi gini, dari Ula ini ke Wusta perjalanan, ya. Wusta ke Aqobah berjalan lagi. Kalau kita balik pun juga jauh itu, sama. Misalnya mulai lagi, muter lagi balik. Seperti ini kan dananya Ustaz, ya. Nah ini, dananya ini. Baliknya kan juga jauh lagi. Aqobah. Pulangnya kan sini, jauh ini, juga jauh sama ini.
Daripada kembali ke Mina kan 3 kilo, 4 kilo Ya. Ustaz. Menunggu apa boleh Paling-paling- gitu Ustaz ya? Atau lebih aman besok gitu Iya. atau gimana? Kita lebih aman besoknya. Iya, iya. Karena memang kita ini diperintah untuk mabit di Mina. Oh. Jadi setelah kita melempar jumrah Aqabah, kita langsung ke Mina, kembali ke kemah kita Kemah. lagi. Oh, itu diperintahkan Rabi Ustaz ya? Iya. Jadi nggak boleh juga setelah ngelempar daripada Diam jauh, diri. saya berdiam di situ aja wis. Oh ya nggak bisa, Oh, nggak boleh. nggak bisa. Ya. Jadi kita jumratul Aqabah Harus tanggal kembali. 11 balik ke Mina. Mina, ayo. Terbit matahari lagi di situ. Lah, gitu. iya. Kan gitu. Ya, dari Mina nanti berangkat lagi. Ula, Wusta, Aqabah. Aqabah. Sama tadi sama. Ketika Ula selesai kita doa, Kanan, ya. Wusta selesai Ke kita kiri. doa, Aqabah langsung. pulang. Kalau yang nafar awal tadi, Ketika nafar awal, ya, kita nafar awal. ya, Ustaz. kita nafar awal ya. Ya, nafar awal. Jadi, selesai Aqabah kita langsung ke Mina, ke tempat yakni kemah kita. Ya. Ke kemah kita. Ketika kita menghendaki nafar awal, berarti apa itu mabitnya hanya 2 hari, tanggal 11 dan 12. Maka sebelum maghrib dia harus sudah meninggalkan Mina, Mina. menuju ke Mekah Ke Mekah untuk untuk melaksanakan. melaksanakan tawaf ifadah. Insya Allah paham? Paham Ustaz? Nafar awal. Nafar Kalau awal. nafar sani, maka nambah 1 hari lagi. Nggih. Nambah 1 hari lagi, tanggal 13-nya kita sama Jumratul Ula, Wusta, Aqabah. Dan yang utama sebenarnya ya nafar sani sebenarnya tuh. Nafar Lebih sani. utama nafar sani karena lebih lama. Lebih lama di Mina, lebih banyak ibadah dia, melebihi yang nafar awal. Dan itu sholatnya yang seperti yang nabit awal itu berarti dikosor semua ya Ustaz? Atau seperti apa Ustaz? Ketika di Mina. Di Mina? Ya. Yes. Jadi Dari tasrik itu? di hari tas, oh Iya, iya. betul Ustaz. Jadi ketika di Mina, ya kita sunnahnya untuk dikosor tanpa harus menjamak. Menjamak itu ketika hanya di Arafah. Kalau Jamak ini dan tidak perlu qasar. dijamak, tidak perlu digabung sholatnya. Tapi dikosor. dikosor. Jadi kalau yang 4 jadi 2. Siap. Bisa paham ini? Siap. Nafar Paham sani ya? selesai. Nah, puasanya selesai langsung Menuju ya ke- ketika kita yang nafar sani langsung menuju ke Mekah, Mekah. untuk tawaf ifadah. Ya. Ya. Tawaf ifadah sama tadi, mulai dari ya Hajar dari Aswad. Hajar Aswad. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah, ya. Allahu Akbar. Kita cium. Kalau nggak bisa nyium kita menyentuhnya kemudian cium. Kalau nggak bisa kita isyarat dari jauh kemudian menciumnya. Nah, itu disambung dengan sa'i atau hanya Ya, jadi tawaf 7 kali. Tawaf ya. 7 kali. 7 kali selesai kemudian kita sa'i. Sholat makom Ibrahim Ya. dulu. seperti apa tadi umroh tadi berarti Ustaz ya kan? Ya. Tawaf terus Ya. sholat di belakang makam Maka Ibrahim kemudian sa'i. Ya. Bisa paham ya? Wattakhidun. Jadi ini tadi penjelasan gelombang pertama, Ini gelombang pertama. ya. Insya Allah gelombang pertama, praktek semacam tadi. Kita jelaskan gelombang kedua, Gelombang kedua. ya. Karena kita Lumajang Ada gelombang atau dua. Probolinggo rata-rata hampir 100% gelombang 2. Yang langsung ke Mekah Ustaz nih. Yang dimaksud gelombang 2, kita dari Surabaya langsung dibawa ke Mekah. Jadi bedanya gelombang 1 dan 2 ini, kalau gelombang pertama, gelombang 1, ini dari Surabaya dibawa ke Madinah. Kalau gelombang 2, kita dari Surabaya langsung dibawa ke Mekah. Maka ketika kita di Surabaya sudah mempersiapkan diri, sudah pakai kain ikhramnya, sudah mandi dan seterusnya tadi, ya mungkin potong kuku, potong rambut dan sebagainya, ya mungkin bulu ketiak dan seterusnya itu dibersihkan semuanya, kemudian mandi janabat, kemudian kita pakai kain ikhram, ya dan kita sudah tidak pakai celana dalam untuk laki-laki, ya ketika di Surabaya. Mengapa? Karena ketika kita di Mekah, kita ini melewati zaman dan mikot untuk zaman, dan orang-orang yang melewati zaman adalah jalam lam. Lam. Maka ketika kita dari dari Surabaya sudah persiapan semuanya,
cuman jangan bertalbiyah, jangan mulai untuk niat umrah atau haji. Ya, kadang-kadang ada dipandu, ya kan? Oke. Labbaik Allahumma labbaik misalnya. Kalau hanya untuk latihan, untuk menghafal nggak apa-apa. Tapi kalau diniatkan untuk ya mulai haji atau umroh, berarti sejak saat itu dia terkena larangan haji ataupun umroh. Bisa paham ya? Nggih. Jadi misalnya naik bis dari Surabaya, ya, Oke, langsung labbaik Allahumma umrotan misalnya. Nggih. Kemudian labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Maka sejak dari situ kita terkena larangan dari ihram haji ataupun umroh. Paham ya? Tapi ketika kita tidak mulai niat haji dan umroh dari Surabaya, kita langsung berangkat ya dari bandara Surabaya menuju ke Mekah. Ketika nanti di atas Yalamlam, baru kita meniatkan ya haji kita atau umroh kita. Kalau kita rata-rata menunaikan ibadah haji tamattu, maka umroh dulu. Labbaik Allahumma umratan. Ya, labbaik Allahumma umratan. Ya, bisa paham? Jadi setelah kita melafadzkan ya lafadz talbiyah tadi labbaik Allahumma umratan, sejak saat itu kita sudah terkena larang ihram haji ataupun umroh. Nggak boleh pakai pecis, ya, nggak boleh macam-macam, sudah pakai nyawa juga nggak boleh, tasbih nggak boleh. Semua larangan sudah terkena. Kemudian karena kita di kapal terbang, ya, maka ketika tadi di atas Yalamlam tadi mengucapkan labbaik Allahumma umratan, ya. Kemudian kita bertalbiyah terus labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, terus ya. Ketika kita sesampainya di Jeddah, ya kan bandara itu turunnya di Jeddah. Ada kesalahan sebagian saudara kita, mereka menjadikan Jeddah sebagai mikot. Nah, ini salah, ya. Orang yang menjadikan Jeddah sebagai mikot, ya jamaah haji yang menjadikan Jeddah sebagai mikotnya, maka dia terkena dam. Apa damnya? Ya, ini damnya adalah menyembelih satu ekor kambing. Ya, menyembelih satu ekor kambing. Jadi supaya tidak salah, karena banyak di antara kita yang mereka itu menjadikan Jeddah sebagai mikot. Maka ini nggak benar, ya. Tadi mikotnya untuk kita yang dari zaman, karena kita orang Indonesia kan menuju ke Mekah itu lewat zaman, maka mikotnya Yalamlam. Dan di situ kita langsung mulai bertalbiyah. Sesampainya kita ke Mekah, ya, tadi mandi lagi dan sebagainya, baru kita langsung tawaf, ya. Praktek ya? Ya, praktek. Jadi kita dari hotel kita langsung ke Mekah. Ke Masjidil Haram, ya. Sesampainya di Hajar Aswad kita cium. Kalau pertanyaan bisa, Ustaz, ya. Afwan, untuk apakah memang ada Ustaz doa masuk Mekah, doa masuk Masjid, doa melihat Ka'bah? Apakah memang ada doa yang syar'i Ustaz? Ya. Selama ini saya belum pernah lihat ada nas yang doa ketika melihat Ka'bah, ya. Masuk Mekah Ataupun masuk Mekah, kita belum tahu tentang dalilnya. Ketika ada dalilnya bisa praktekkan. Kalau tidak ada, maka kita nggak perlu membuat-buat yang bukan ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini nafar sani, ya, gelombang sani, saya ulangi, gelombang yang kedua, ya. Jadi dari Surabaya langsung ke Mekah. Sampainya di hotel kita langsung tawaf. Ya, tawaf untuk umroh. Sama, ya, tadi Bismillahirrahmanirrahim. Dan tawaf 7 kali, ya. Selesai tawaf 7 kali, setiap di rukun zamani kita doa Rabbana atina fid dunya hasanah, seterusnya. Setiap kita di Hajar Aswad, Bismillah, ya, Allahu Akbar. Bisa paham ya? Paham. Kemudian kita langsung sholat di belakang makam Wattakhidu. Ibrahim. Ketika kita berangkat ke makam Ibrahim, ya,
makom di sini bukan kuburan, tapi makom ini makoma, tempat yang digunakan pijakan Nabi Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ya, kita baca Wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Dan salat 2 rakaat di sini. Ya. Setelah salat 2 rakaat, kita langsung menuju ke tempat air Zam-Zam. Kita minum, ya, kemudian sisanya kita gunakan untuk membasahi rambut kita. Kemudian setelah itu kita mulai ya untuk sa'i dari Safa ke Marwah. Sama ketika naik ke Safa, ya, kita mulai baca innas safa wal marwata min syairillah, ya. Kemudian kita naik ke atas. Sesampai di atas menghadap ke Ka'bah berdoa. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjazaga wahdah wa nasara abadah wa nasama ahzaba wahdah. Ya, dan doa apapun silakan. Kemudian baru dari Safa ke Marwah. Di Marwah sama, kita menghadap ke Ka'bah dan berdoa sudah tadi, dan doa apapun sudah. Dan itu sebanyak 7 kali. Maksudnya diawali dari Safa, diakhiri ke Marwah. Selesai kita di Marwah, ya, tawaf 7 kali tadi. Apa itu? Sa'i 7 kali tadi, ya. Yang mana sunnahnya ketika di lampu hijau kita disunahkan untuk lari-lari kecil, khusus laki-laki. Kemudian setelah itu kita tahallul. Ketika kita tahallul berarti kita sudah selesai ibadah umroh. Ya, misal umroh selesai, baru kita nunggu tanggal 8 Dzulhijjah untuk menunaikan ibadah haji. Ketika kita keluar dari hotel untuk haji, kita katakan labbaik Allahumma hajjan. Bisa paham? Siap. Sudah paham? Paham? Ada yang tanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Paham semuanya ya? Ya. Jadi nanti kalau masih belum paham mungkin ada ini bisa dilihat lagi. Bisa dilihat lagi nanti online-nya. Karena mungkin ada yang terlewatkan, ya, ada yang terlewatkan. Ya mungkin bisa, atau mungkin bisa telepon, ya. Bisa telepon. Bisa telepon. Ustaz Habibullah. Jadi ketika di sana bisa telepon Ustaz Habibullah. Ya, kiranya ada hal-hal yang mungkin yang ragu-ragu atau nggak ngerti bisa tanyakan. Sudah tahu nomor Ustaz Habibullah? Nanti saya kasih nanti. Ya. Di Kita kasih. tulisan itu ada kayaknya. Di sini itu ada, nanti bisa telepon. Jadi ketika di sana bisa Ustaz dia telepon Oh, Ustaz. ya, bisa. Misalnya Ustaz saya ini lagi di Aqobah, gimana ini kok gini-gini. Ya, bisa. Ternyata terkadang Ustaz memang rencana yang sunnah seperti ini di lapangan itu berbeda karena memang keadaannya memang ya. dari Kemenak yang ngatur. Ya. Dari Kemenak yang ngatur. Jadi memang perlu ditanyakan. Ya. Allah. Mungkin cukup. Terus untuk setelah tahallul, tahallul kubro itu, nggih, itu ngapunten, setelah jumroh Aqobah Nafar Sani. Nafar Sani ya, tanggal 13. Tanggal 13 Nafar Sani. Ya. Nafar Sani ini boleh gundul kan Ustaz nggih? Ya. Kita sudah lepas Sunnah ya, dan sudah lepas dan lain-lain. Itu lebih baiknya kita itu langsung tawaf ifadah atau istirahat dulu karena capek untuk melakukan tawaf ifadahnya besok. Ketika tanggal Nafar Sani. Jumlah Aqobah yang pertama Ustaz. Tanggal 10 ya? Tanggal 10 berarti. Ya. Jumlah Aqobah yang pertama, gitu. Itu kan capek Ustaz nggih. Ya. Ada yang mengatakan lebih baik langsung tawaf ifadah sekaligus potong dan lain-lain, jadi sudah terbebas semuanya. Ya. Itu yang lebih baik yang dilakukan itu, atau memang kita menunggu tawaf ifadahnya besok biar nggak capek? Ya. Jadi dikondisikan. Sebetulnya kalau kita ingin terlepas dari seluruh larangan haji, ya, ketika kita selesai yakni Jumratul Aqobah tanggal 10. Kemudian kita juga telah menyembelih hadyun, kita juga tahallul, artinya kita sudah tahallul awal, ya. Seluruh larangan haji sudah terbebaskan, kecuali hubungan suami istri, ya. Supaya terbebaskan dari semuanya itu, maka dilanjutkan dengan tawaf ifadah. Cuman ini kalau kelelahan, karena fisik kita ini kalau
terflos ini akan membahayakan mungkin ya. Nggih. Bisa ditunda sampai hari berikutnya. Bahkan bisa sampai selesainya tanggal 13. Oh, sampai tanggal 3 atau 14 15 boleh enggak, Ustaz? Boleh. Oh, nggak ada batasan, Ustaz ya? Ya. Jadi apa itu misalnya kita untuk akobah tanggal 10 Iya, tanggal istirahat 10. sudah. Kemudian tanggal 11 jamarat ula wusta akobah. 12 ula wusta akobah. 13 ula wusta akobah. Nafarsani berarti. Ya, nafarsani baru kita melaksanakan Tawaf tawaf ifadah. ifadah boleh. Oh, Nggak harus tanggal 10 itu. tawaf ifadah ini artinya diberi keringanan, Ustaz. Iya. Jadi apa itu tawaf ifadah ini termasuk rukun haji, cuman tidak harus selesai qobah langsung dilakukan, Iya. tidak harus. Boleh ditunda. Dalam hal yang lebih baik mana, Ustaz? Diselesaikan langsung tawaf ifadah atau menunggu atau melihat keadaan? Kalau sebenarnya fisiknya kuat silahkan. Itu yang lebih Fisiknya baik. kuat ya. Oh, iya. Dan rata-rata nggak ada yang mampu. Iya. Karena mereka kalau mau Capek. ya tanggal 10 ini tawaf ifadah dia harus jalan. Nggih. Nggak bisa naik bis. Karena nggak ada yang ngantarkan. Nggih, nggih, nggih. Dan jalannya itu misalnya kira-kira 3 kilo, prakteknya 8 kilo. Ya. Mengapa muter? Karena muter ya. Di sana jamaah haji kan buahnya terkumpul sana jadinya Iya, iya. muter. Saya untuk mengefisienkan ya bisa ditunda setelah mungkin untuk nafar awal setelah tanggal 12, mungkin nafar sani setelah tanggal 13. Oh, Boleh saja. Nggih. Insya Allah paham ya. Untuk ibadah itu juga Pak, untuk ihramnya waktu apa? Tawaf ifadah Oh, apa harus pakai baju ihram atau enggak Iya. gitu? Oh Pak, pasti itu pakai ihram ya? Iya. Pakai ihram saja ya? Silakan. Boleh tidak, Pak? Ya. Boleh nggak pakai ihram, Iya, Pak, Ustaz? Karena boleh, memang boleh. sudah Iya. lepas ihram, Ustaz, ya? Ya. Oh, iya, iya. Boleh saja. Dan setelah tawaf sunnah untuk sa'i, Sa'i. ya. Cuman tidak rukun, ya. Beda tadi kalau waktu umroh tadi rukun itu. Kalau enggak sah umrohnya. Bisa paham ya? Siap. Dari ibu-ibu, Untuk waktu afdolnya itu apa benar pada sholat zuhur Ustaz atau tidak ada? apa Ustaz? Pinjam. Waktu afdol lewat zuhur itu nggak ada zuhur atau ada waktu yang ditentukan? Selain itu bagaimana Ustaz? Kan ada yang mengatakan bahwa afdolnya itu waktu dari zuhur sampai asar. Jumrah. Iya, ketika lempar jamarat ya 11, 12, 13 itu afdolnya memang setelah zawal. Setelah zuhur. Setelah zuhur, Ya. Ustaz, ya? Cuman ketika mengkondisikan rata-rata seluruh orang itu ngambil afdolnya, ya kan? Seluruh orang biasanya milih afdolnya, maka kita harus kondisikan, ya. Kita kalau setelah zuhur mungkin panasnya begitu panas dan begitu banyak jamaah yang melakukan semuanya, kita bisa nunda sedikit agak dingin, mungkin setelah asar. Boleh, Ustaz, ya? Mungkin jam 4 ya, karena mengkondisikan kita sendiri. Karena banyak yang apa itu semangat sehingga jatuh sakit. Mengapa? Karena nggak mengkondisikan fisiknya. Kita ini fisiknya beda dengan ya orang-orang luar gede-gede, dan mereka kadang-kadang apa itu kadang-kadang mungkin dianggap biasa, tapi itu luar biasa kalau kita ya. Jalannya ngawur, nyenggol ya, kita yang kecil langsung lempak ya. Siap. Jadi apa itu harus dikondisikan kondisi kita. Jadi banyak yang kita kadang-kadang memaksakan diri sehingga justru malah sakit, dan justru ya ibadah-ibadah yang sangat penting justru dia nggak mampu untuk melakukannya, maka dikondisikan. Baik. Itulah apa itu hikmah diberikan keleluasaan, dikasih waktu yang longgar. Itu hikmahnya. Nah, Allah Ta'ala. kacamata. Ada lagi? Monggo. Saat berihram apa boleh pakai kacamata walaupun beliau tidak merupakan pasien yang harus memakai kacamata medis, karena panas jadi pakai kacamata hitam pada saat memakai baju ihram. Ketika ikhram ya, apakah dia boleh pakai kacamata? Misalnya ketika dia haji atau umroh ya, apakah dia boleh kacamata?
kacamata ini apakah termasuk benda yang dia ini ya yang berjahit atau tidak? Insya Allah tidak. Apakah termasuk pula sesuatu yang dilarang? Insya Allah sesuatu yang mubah. Jadi kacamata ini sesuatu yang mubah. Boleh Ustaz. Jadi boleh-boleh saja, apalagi mungkin yang mungkin silau ya, dia nggak mampu menahan sinar matahari yang begitu panas ya. Nggih. Bisa saja. Allah Ta'ala. Ada lagi? Jadi selesai semuanya. Alhamdulillah. Setelah seluruhnya selesai, sebelum kita meninggalkan Makkah, wajib ain untuk melaksanakan tawaf wada. Tawaf wada. Ya, tawaf wada. Ya, cukup tawaf saja, tidak harus sa'i. Oh, cukup tawaf. Tawaf wada ini tawaf saja, tidak harus sa'i. Iya. Bagi siapa? Bagi setiap muslim muslimah yang hendak meninggalkan Makkah, kecuali wanita yang haid atau nifas, maka dia dikasih dispensasi untuk tidak tawaf wada. Adapun ya laki-laki atau perempuan yang dia ini nggak ada uzur lagi, ya misalnya dia terbebas, wanita bebas dari haid atau nifas, laki-laki yang nggak punya halang yang lain, misalnya sakit parah yang dia harus dilakukan ke rumah sakit, nggak ada halangan, kemudian dia meninggalkan tawaf wada, ya ini suatu kesalahan, bahkan dia harus terkena suatu diet, ya terkena dam. Ya, apa damnya? Menyembelih satu ekor kambing, ya menyembelih satu ekor kambing. Jadi akhir perjalanan haji dan umroh adalah tawaf wada, tawaf perpisahan untuk berpisah dengan kota Makkahul Mukarramah. Alhamdulillah. Ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan, kecuali wanita yang haid ataupun nifas, maka bisa langsung meninggalkan Makkah walaupun tanpa harus tawaf wada. Bagaimana praktek tawafnya? Sama seperti tadi, ya, dimulai dari Hajar Aswad, kemudian Bismillah, Allahu Akbar, terus pakainya ya. Biasa ya Ustaz, tanpa ya pakaian biasa. Pakaian ihram Nggak boleh, usah pakaian pakai ihram boleh, menutup aurat, ya. Insyaallah paham ya semuanya. Cukup akhirnya. Cukup. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan memberikan tambahan ilmu dan wawasan ilmu untuk semuanya. Mungkin ada tambahan atau? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah selesai sudah prosesi manasik haji yang sudah kita melaksanakan 4 pertemuan. Ini adalah pertemuan terakhir. Yang 3 pertemuan lalu kita bersama Ustadzuna Habibullah, kita sudah melaksanakan manasik teori, secara teori di kantor Travel Mumtaz. Dan alhamdulillah hari ini kita melaksanakan manasik praktek haji. Alhamdulillah kita ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadzuna Habibullah atas ilmu yang telah diberikan. Semoga Allah membalas kebaikan antum dengan kebaikan yang lebih baik, dan semoga Pak Muhammad Ardiansyah beserta Ibu dan jamaah haji seluruhnya dimudahkan dalam prosesi haji di tahun 2025 ini tanpa ada kendala sedikit pun, berangkat dalam keadaan sehat, pulang juga dalam keadaan sehat, dan insya Allah meraih titel haji yang mabrurah insya Allah. Berikut dari kami, dari Mumtaz Travel, kita juga ucapkan saat atas tempatnya yang disediakan di Masjid Abu Bakar As-Siddiq ini, yang alhamdulillah masya Allah fasilitasnya luar biasa. Dan ya tambahan bahwa di sini juga ada pondok yang menerima juga santri-santri yang bisa hubungan dengan mudir kita Ustadzuna Habibullah Ta'ala. Demikian dari kita, kaitannya sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.